Engka eli-eli dakapusa lino sei ne eboi pura baili ane kita lara tambingi kusundaya bui telempi daya wa angkatu sima male oka desempo yunu menyaja kita samba-amba riraya pilija sanjaya-jaya Sira bue papala akalesi mai taruluan manu momo marura beli jata mataku suruhan Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Bethesda Kasih Guncu yang diberkati Tuhan, bersama seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, kami menyapa kita semua selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kesehatan, kekuatan, keselamatan menjadi bagian milik kita. Dan saat ini di hari Minggu, hari Tuhan, kembali kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah saat ini. Pelayan firman adalah Pendeta Yatna Puahadi Sarjana Teologia. Bersama seluruh majelis jemaat Bethesda Kasih Guncu, kami mengucapkan selamat beribadah. Tata ibadah bentuk 5 dirangkaikan dengan hari Pentakosta. Memulaikan ibadah ini jemaat dijemput berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan Allah kita dengan sungguh dan benar. Firman Tuhan berkata, "Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya." Pujian PKG 18, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita nyanyikan pujian bersama malaikat di sorga. Malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Jemaat disilakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan nats pembimbing terambil dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan dikatakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan nats pembimbing kita sambut menyanyikan pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita membawa seluruh hidup kita. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami, terbuka di hadapan hadirat-Mu. Sesungguhnya kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, hidup kami tidak berarti apa-apa. Karena itu kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, meraih hidup bersama dengan Tuhan. Kami pun menyadari bahwa dalam hidup ini, banyak pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat,
melawan kehendak Tuhan. Kami tidak setia, kami bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kami. Bahkan kami tidak dapat memainkan peran dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, sebagai seorang istri yang setia dan bertanggung jawab, bahkan sebagai seorang suami yang menjadi imam dalam keluarga kami, bahkan juga sebagai anak-anak, kami tidak dapat memainkan peran dan tanggung jawab kami dalam menghargai dan menghormati orang tua kami, bahkan juga terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampuni kami Bapa, baharuilah kami semua, sehingga kami diperkenankan untuk menerima segala anugerah dan berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami, dan hidup kami berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Amin. Kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berita anugerah Allah ini kita sambut menyanyikan pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.
Firman Tuhan ini kita sambut menyanyikan pujian, bila ku renungkan kasih Tuhan. Sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Kita persiapkan hati kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun kita, mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu atas anugerah penyertaan-Mu bagi kami semua, menyelamatkan kami, memberi kesehatan, kekuatan sehingga kami menikmati hari Minggu yang kudus, hari Tuhan. Kami beribadah kepadamu, kami menaikkan pujian penyembahan dan Engkau berkenan atas ibadah dan pujian kami. Dan kami siap untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami semua. Berkati kami semua Bapa dengan pekerjaan Roh Kudus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Ini doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari pemuda Jemaat Bethesda Kasiguncu. Disilakan. Tuhan, atas kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh,
jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini biarkan kami celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini biarkan kami celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu.
Diucapkan banyak terima kasih, persembahan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan perikop bacaan kita pada saat ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari firman Tuhan saat ini saya memberi tema untuk perenungan kita, Roh Kudus, jaminan kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya umat Kristiani dalam rangka memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa ini saudara terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu jatuh pada minggu ke-7 sesudah Paskah. Tanggal 12 April kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus, dan tepat hari ini minggu ke-7, 50 hari Roh Kudus dicurahkan, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan berarti bahwa dia meninggalkan umatnya begitu saja, tetapi ada maksudnya. Yaitu firman Tuhan mengatakan Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, dengan kepergian Tuhan Yesus ke sorga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus untuk turun ke dunia, yaitu untuk menyertai, untuk mendampingi, untuk menolong, dan juga tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus turun di dunia ini untuk menyertai, untuk mendampingi, dan juga menolong, dan dia mau tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Roh Kudus adalah Parakletos, berperan sebagai penasehat, sebagai pendamping dan juga penghibur. Sehingga dengan Roh Kudus, maka umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan Yesus berkata, "Aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal dia, sebab dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus itu disebut juga sebagai janji Bapa. Berjanji bahwa dia akan memberikan seorang penolong kepada kita semua, yang akan menyertai, mendampingi, dan juga menjadi penasehat dalam kehidupan kita, dan dia mau tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sepenuhnya. Rasul Paulus menyampaikan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh itu dari Allah. Dan Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah roh juga yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kita ada kuasa yang bekerja secara dahsyat, yaitu Roh Kudus. Dan jika kita menyadari bahwa di dalam kita ini ada Roh Kudus yang bekerja secara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, maka tidak seharusnya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan.
Tidak seharusnya Bapak Ibu Saudara kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keraguan-raguan atau kekhawatiran, karena Roh Kudus itu telah diberikan oleh Tuhan memberi penolong bagi kita, mendampingi kita, menjadi penasehat bagi kita, dan memberi kemenangan bagi kita semua. Seharusnya seberat apapun ujian, tantangan atau badai persoalan yang menyerang, takkan mampu memporak-porandakan kehidupan kita, bahkan juga menghancurkan bahtera hidup kita, tanpa mampu mengalahkan kita, dan takkan mampu juga untuk menggoyahkan tatanan kehidupan kita. Sejahat dan sesadis apapun fitnah yang ditujukan kepada kita karena iman kita kepada Tuhan, takkan mampu melemahkan dan menghalangi langkah kita untuk meraih masa depan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Karena itu jangan pernah hilang pengharapan kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Berikut bacaan kita. Roh Kudus adalah jaminan kemenangan bagi kita semua. Bahkan juga tawaran ataupun iming-iming dari dunia yang menggiurkan sekalipun takkan mampu membuat kita berpaling dari Kristus, dan juga harus melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, buanglah jauh-jauh pikiran negatif dan tetap arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang memberi kepastian dan juga janji firman-Nya kepada kita bahwa Dia memberi kemenangan bagi kita. Bahkan Roma 8 ayat 37 mengatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, Tuhan tidak pernah merancang untuk kita hidup di bawah standar atau biasa-biasa saja. Apalagi menjadi seorang yang kalah atau menjadi seorang yang pengecut. Tetapi kita memberi kekuatan, Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Jangan panik saudara, jangan putus asa. Roh Kudus jaminan kemenangan. Karena itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jangan pernah berputus asa. Jangan pasrah dengan keadaan, tetapi terus berserah dan berharap hanya dalam pertolongan Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita semua orang percaya. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Terpujilah namanya, haleluya, amin. Menyambut perenungan firman Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Verlin Banjau, kelompok pelayanan 6. Disilakan. Terdengar jeritan di negeri ini, susah pun datang, silih berganti. Bencana yang datang menimpa kami, Tuhan tolonglah kami. Apakah ini teguranmu Bapa bagi kami umat-Mu di negeri ini? Sadarlah hai manusia,
dan renungkanlah, sadarlah, renungkanlah di dalam hidup ini. Di sana sini terdengar menjerit, di sana sini terdengar menangis, minta tolong kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan negeri kami. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Ya Tuhan, jangan Engkau biarkan kami anak-anak-Mu di negeri ini menderita. Di sana sini terdengar menjerit, di sana sini terdengar menangis, minta tolong kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan negeri kami. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Ya Tuhan, jangan Engkau biarkan kami anak-anak-Mu di negeri ini menderita. Kami anak-anak-Mu di negeri ini menderita. Diucapkan banyak terima kasih persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan,
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan syukur diringi dengan menyanyikan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah, agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Disilakan duduk. kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa syafaat
Ada beberapa keluarga yang menyatakan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yang pertama, Ibu Nelly Kalengkongan, Saudari Silvi Taoa, Saudari Novlin Lindo, keluarga Kalengkongan Landeeo, keluarga Medaso Waneka, Ibu Penone Pelombe, Ibu Mira Kawali, Bapak Albert Kundung, keluarga Lapaingu Taogi, keluarga Kundung Lantibu, Ibu Aloka Sonso atas penyertaan Tuhan, cucu Sevia Rongkaloe lulus SMA, keluarga Ndese Kaligis, keluarga Duka Ndese, Ibu Siane Mongan, keluarga Saleban Jauh, keluarga Pancau Kalengkongan, keluarga Puli Donda. Dan yang bersyukur atas hari ulang tahun, keluarga Kolombuto Kandau, HUT perkawinan tanggal 27 Mei, keluarga Totombu Talunoe, HUT Bapak dan Ibu keluarga, keluarga Tunggala Tenganono, HUT anak Mekriawan, Bapak Adrianis Samaya atas hari ulang tahun, keluarga Pakuliruntuaro, HUT anak Brian yang ke-1, keluarga Benua Tancikoti, HUT Bapak keluarga, keluarga Ntoi Malili, keluarga Ntoi Malili, HUT anak Armeta Resia yang ke-7 tahun, keluarga Mowose Kaleba, HUT anak Alicia Ananda Mowose yang ke-9, keluarga Sasela Rabinto, HUT anak Melsi Sasela, keluarga Poai Isak, HUT Bapak keluarga, keluarga Taugidanto atas ketambahan usia Bapak keluarga dan HUT perkawinan, dan keluarga Alvaro Puahadi, HUT perkawinan ke-13 tahun hari ini. Yang berhari ulang tahun di minggu ini Bapak Haris, Bapak Yusman Taogi, Ibu Roswati Melapa, Bapak Michael Poai, anak Axel Puo, anak Silma Lantigia, Ibu Melis Tawaka, anak Yuanita Valencia Daso, Saudara Abriel Tope, Ibu Meiske Poanda, Ibu Selsi Jane Penone, anak Mesia Torila. Dan kita juga mendukung dalam doa anggota jemaat yang sakit, Ibu Penatua Wotulo Tadorangi yang sudah keluar dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Poso, yang membawa buah sulung keluarga Tarinje Melapa, dan yang berduka keluarga Malajaji Lahinda. Dan juga beberapa pokok doa yang lain, mari kita berdoa. Ada sukacita dan rasa bahagia yang boleh kami rasakan ketika kami boleh menikmati penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Hari Minggu yang kudus, kami beribadah, kami menyatakan pujian penyembahan, kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, merayakan Pentakosta pencurahan Roh Kudus di hari ini, ketika Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang mendampingi kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut, khawatir, dan gentar menghadapi kehidupan ini. Seberat sesulit apapun kenyataan hidup, kami mengarahkan pandangan dan iman kami tertuju hanya kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami. Karena itu jangan biarkan kami Tuhan. Terkadang kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami begitu lemah menghadapi kenyataan hidup, dinamika kehidupan yang mewarnai setiap hari. Seberat sesulit apapun yang terjadi, kami percaya semua atas izin Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan ada selalu menopang kami, selalu melawat kami, bahkan memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Kami tegak berdiri dalam iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Hari demi hari hidup kami semakin dibaharui. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, sebagaimana Roh Kudus yang memberi jaminan kemenangan bagi kami semua. Dan itulah menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, terutama di tengah-tengah situasi kondisi wabah virus corona yang sangat memprihatinkan kehidupan kami semua. Kami tidak perlu panik dan putus asa, tetapi kami memohon doa pertolongan daripada Tuhan yang akan membentengi kami semua, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu, sungguh menikmati sukacita kebahagiaan, pertambahan usia, kelahiran, dalam hidup keluarga dan rumah tangga, berbagai keberhasilan yang telah dicapai, kelulusan dalam pendidikan, bahkan semua hal yang terjadi dalam hidup ini, semua dikembalikan bersyukur hanya kepada Tuhan. Tuhan berkenan menerima dan menyempurnakan.
Ucapan syukur yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sungguh kami berharap jaminan penyertaan daripada Tuhan akan menjadi kekuatan bagi seluruh anggota jemaat-Mu di dalam melangkah meraih kehidupan dari masa depan, dari setiap rencana yang ada. Kasih Tuhan beserta kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, yang terus berobat lanjut, bahkan yang dalam pemulihan. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam keterbatasan fisik, di rumah mereka masing-masing. Kepada Tuhan kami membawa seluruh keberadaan umat-Mu. Tuhan ada bersama dengan mereka, memberkati semua upaya perawatan yang terus dilakukan dan diusahakan. Sehingga ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi. Dan dalam situasi kondisi apapun, mereka selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Pun keluarga yang boleh menyatakan persembahan melalui buah sulung atas hasil pertama melalui usaha pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang dalam duka cita, oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengan mereka. Seluruh dinamika kehidupan anggota jemaat-Mu, ada yang sungguh bersyukur, ada yang dalam pergumulan begitu berat. Kepada Tuhan kami bawa, ada kekuatan, ada penghiburan. Sehingga kami terus menatap ke depan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih ya Bapa atas semua anugerah-Mu. Biarlah ibadah ini akan berkenan kepada Tuhan dan boleh kami menjalani kehidupan ke depan dalam kasih dan anugerah-Mu, dalam jaminan penyertaan Roh Kudus yang mendampingi, menyertai dan menolong kami semua, yang membawa kami pada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Semua tim Bethesda Studio yang telah membantu untuk perekaman, penyiaran, untuk pelayanan hari ini, tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan, diberkati oleh Tuhan, talenta yang telah mereka miliki, semua untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Keberadaan seluruh anggota jemaat-Mu, bahkan juga aparat TNI Polri dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, situasi kondisi keamanan daerah kami, pemerintah bangsa dan negara kami, semua kami serahkan kepada Tuhan. Beri mereka rasa takut akan Tuhan, beri mereka hikmat untuk menunaikan semua tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan di tengah-tengah tugas pekerjaan profesi mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini harapan kerinduan kami, ini doa syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah jemaat dijemput berdiri, kita menyanyikan pujian Zaman Sekarang Berjagalah. Sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara, hiduplah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah jaminan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yatna Puahadi, Sarjana Teologia, yang sudah memimpin ibadah ini. Demikian kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom. Dalam keprihatinan kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita tetap memperhatikan anjuran pemerintah, menjaga pola hidup sehat dan bersih, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan terus berdiam di rumah. Tak lupa memohon doa pertolongan daripada Tuhan yang akan menolong kita dan membentengi kita sehingga kita terus berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Shalom. Sempre uno mengajak kita sembah-ambah rira yang pilija sanjaya jaya tina kondaya paitangara Musira ue papala Pakalese maita duluan baru ngomong barura beli jatah mataku